Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingin mengingatkan kepada saudari Bahlil, saudaraku Bahlil. Belum selesai persoalan Raja Jawa, ini ada masalah baru lagi. Saya melihat ada kondisi masyarakat Kutai yang belum terbayarkan aset tanah mereka yang kalian bangun untuk IKN. Sangat disayangkan Yang Mulia Raja Kutai, Sultan Kutai sampai harus pergi curhat di Kopi Joni ketemu sama Hotman Paris. Kembali saya ingatkan beberapa waktu lalu bahwa ibu kota negara memang yang akan dibangun di Kalimantan sana merupakan amanah leluhur, tetapi hati-hati. Kembali saya ingatkan Bahlil, hati-hati. Anda harus membaca, ada namanya Perjanjian Borneo. Di sini saya coba sebutkan ya. Perjanjian Borneo nomor 10760 yang berisi Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara dan Federasi Malaya Kalimantan Utara, Sarawak dan Singapura. Perjanjian yang berkaitan dengan Malaysia dengan lampirannya termasuk konstitusi negara bagian Sarawak, Sabah dan Singapura, Undang-Undang Imigrasi Malaysia dan perjanjian antara pemerintah Federasi Malaysia dan Singapura mengenai pasar bersama dan keuangan Malaya dan Singapura. Secara umum, pengaturan pasar dan keuangan ditandatangani di London pada tanggal 9 Juli tahun 1963. Perjanjian tersebut di atas ditandatangani di Singapura pada tanggal 28 Agustus 1963. Naskah perjanjian asli Inggris dan Melayu. Teks asli lampiran bahasa Inggris, naskah asli perubahan perjanjian bahasa Inggris, terdapat Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara pada tanggal 21 September 1970. Jadi saya ingatkan kepada Bahlil, jangan kamu singkirkan masyarakat adat yang ada di IKN. Ingat, jangan sampai hukuman dari leluhur akan menimpa kamu. Itu amanah leluhur. Saya pertama orang yang tidak setuju ibu kota negara itu pindah. Tetapi saya baru mengetahui penyampaian leluhur bahwa IKN itu, ibu kota dipindahkan di Kalimantan memang amanah leluhur. Tetapi ada kesalahan fatal yang kamu lakukan, Bahlil, dan pemerintah saat ini. Pertama, Anda mengusir penduduk asli di Kutai, di Kalimantan. Itu kesalahan yang sangat fatal. Dan Anda mengambil tanah mereka dan Anda tidak menyelesaikan hak-hak mereka. Jadi saya ingatkan, hati-hati akan terjadi fenomena berupa konflik horizontal, konflik politik, dan fenomena alam. Ini peringatan saya agar kembali melaksanakan amanah sesuai dengan ketentuan amanah itu. Seperti itu Pak Bahlil. Kalau Pak Bahlil ingin bertemu saya, silakan kontak saya, Rian Latif Lakaseng. Saya akan membantu mencarikan solusi. Kamu tahu enggak kenapa investor tidak masuk di IKN? Itu sudah diblok oleh Raja Nusantara. Tidak akan ada masuk investor di IKN. Karena apa? Kita mencegah terjadi sesuatu. Seperti itu. Jadi kembali saya ingatkan kepada saudara Bahlil, saudaraku Bahlil, kembali pegang amanah itu dengan baik-baik. Jangan sampai terjadi karma terhadap dirimu. Ini amanah leluhur, ingat. Jadi jangan lagi kau gunakan kata raja untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia. Jujur, saya sangat sedih dan prihatin melihat
Sultan Kutai sampai pergi curhat di warung kopi Joni bersama Hotman Paris. Beliau itu adalah raja, bahagian daripada kerajaan Nusantara yang memiliki hak sepenuhnya di daerah mereka. Jadi tolong Bapak Presiden Joko Widodo kembali laksanakan amanah, selesaikan hak-hak rakyat di IKN sebelum terjadi karma dari leluhur. Karma leluhur itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang di mana amanah tersebut kalian abaikan. Jadi itulah penyampaian saya yang kedua buat Bahlil, jangan sampai terjadi karma kepada dirimu. Kita jaga persatuan ini, kita ingat bahwa kerajaan Nusantara inilah yang memiliki republik ini. Pertama terbentuknya negara republik ini atas bantuan kerajaan-kerajaan Nusantara, sehingga syarat untuk terbentuknya negara Republik Indonesia oleh Bung Karno dapat terpenuhi. Punya masyarakat, punya wilayah, dan punya aset. Kembali saya ingatkan, aset kerajaan Nusantara itu ada di Union Bank Swiss, World Bank, SKR 101. Saya adalah pemegang amanah dari Raja Nusantara tersebut, stempelnya ada sama saya. Itu penyampaian saya. Aset kerajaan Nusantara yang ada di World Bank itu adalah 60,1 triliun US. Itu bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di bumi Nusantara ini. Jadi hargailah seluruh kerajaan Nusantara, masyarakat adat Nusantara. Jangan jadikan permainan dan kata raja kamu jadikan untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia oleh kekuasaan. Kembali saya ingatkan kepada Jokowi, di masa tugasmu Pak Jokowi, torehkanlah tinta emas. Jangan meninggalkan tinta hitam yang tidak akan terlupakan oleh rakyat Indonesia. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mohon izin ya Pak Bahlil, kembali ke amanah, laksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Kamu orang cerdas, jangan sampai kamu terjebak dengan kepentingan kekuasaan. Jaga persatuan Indonesia, jaga NKRI, jangan sampai NKRI ini diobok-obok oleh asing. Ingat kejadian 98. Negara kita sudah mau take off, tetapi ada kepentingan-kepentingan asing yang tidak ingin melihat bangsa ini maju. Dan itu mulai terjadi saat ini. Kalau kita tidak siap menjaga keutuhan negara Indonesia, maka hal itu akan terulang. Mari persatukan kekuatan kita. TNI, Polri, rakyat harus bersatu. Jangan kita dimanfaatkan oleh oligarki. Terima kasih Pak Bahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar!